Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najmi Jafari. Di sini saya dari kelompok 10 yang akan menerangkan politik ekonomi 2 dari mata kuliah Politik Ekonomi Islam yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Fakih Ali Syariati. Baik teman-teman, kita masuk kepada pembahasan pertama kita, yaitu pendanaan proyek-proyek produktif. Saya artikan proyek-proyek produktif di sini sebagai infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dengan tujuan komersil, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga bisa menjadikan keuntungan itu sebagai modal pertumbuhan ekonomi kita, masyarakat Indonesia. Walaupun di paper saya jelaskan ada 3 jenis atau ada beberapa macam dari infrastruktur itu sendiri, tapi di pembahasan di video kali ini kita akan menjelaskan satu saja dari pendanaan infrastruktur yang berfokus kepada komersil, seperti halnya wilayah industri dan juga kilang minyak dan lain sebagainya. Pendanaan dari infrastruktur seperti itu bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama dengan hutang kepada luar negeri. Yang kedua dengan investor atau investasi dari luar negeri ataupun dari lokal, sehingga nanti keuntungan yang didapat itu juga bisa diberikan kepada investor, dan itu juga akan menarik para investor dari luar untuk bisa berinvestasi di suatu negara yang membangun infrastruktur komersil itu. Lalu setelah itu kita pindah kepada poin pembahasan kita yang kedua, yaitu kelemahan neraca pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi, setelah kita bahas tadi infrastruktur komersil yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka kita bahas kelemahan dari neraca perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi itu juga dipengaruhi oleh neraca perdagangan, di mana neraca perdagangan itu dibahas ekspor dan impor, di mana suatu negara akan dinyatakan baik ketika lebih banyak ekspor daripada impor, atau kita kenal dengan istilah neraca perdagangan positif. Sebaliknya, neraca perdagangan negatif itu ketika suatu negara lebih banyak impor daripada ekspor. Ketika ekspor lebih banyak daripada impor, maka negara itu akan dikatakan memiliki neraca perdagangan positif. Tapi kelemahannya ketika suatu negara lebih menggunakan impor daripada ekspor, lebih banyak impor dari luar negeri daripada ekspor kepada luar negeri, maka akan banyak pengaruh-pengaruh yang disebabkan oleh hal itu, termasuk investasi terhadap proyek-proyek produktif yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu sendiri. Maka dari itu kita masuk kepada pembahasan yang ketiga kita, yaitu pembangunan pasar luar negeri, di mana pasar luar negeri yang dimaksud adalah pasar kita, target pasar kita di luar negeri itu dengan mengekspor barang milik suatu negara kepada negara lain. Sehingga ketika ekspor, apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ketika ekspor itu sudah lebih banyak daripada impor, lebih banyak produk kita yang dijual kepada luar negeri daripada produk luar negeri yang masuk kepada kita, maka kelemahan dari neraca perdagangan untuk pertumbuhan ekonomi itu bisa dihilangkan, dan itu bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dari terus berjalannya proyek-proyek yang produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin maju. Lalu setelah itu kita kaji dari hubungan dari ketiganya, bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu bisa disebabkan oleh dua hal, baik itu dalam negeri ataupun dari luar negeri. Yang di dalam negeri kita bisa lihat dari infrastruktur yang mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu infrastruktur yang memiliki tujuan komersil. Sedangkan pendanaan dari infrastruktur itu tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya pengaruh dari luar negeri. Makanya butuh ekspor yang lebih banyak daripada impor, sehingga itu bisa menjadikan produk-produk kita lebih baik. Dengan itu investor akan tertarik untuk bisa berinvestasi kepada negara yang memiliki hal tersebut. Mungkin
Hanya itu penjelasan dari saya terkait dari materi kita kali ini tentang politik ekonomi 2. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.